Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini. Sekarang kita akan mempelajari alat bantu matematis yang ketiga, yaitu divergensi vektor. Di sini kita akan melihat definisi dan juga arti fisik dari divergensi. Dari penurunan persamaan divergensi, ternyata kita kembali melihat operator matematis del atau nabla yang kita temui pada saat kita mempelajari gradien. Nah, untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan video berikut ini. Sekarang kita akan melihat terlebih dahulu definisi dari divergensi yang bisa kalian baca di kalimat berikut ini. Nah, sekarang jika kalimat ini ingin kita rubah ke dalam bentuk persamaan matematis, maka divergensi dari vektor f adalah jumlah, di mana jumlah total bentuk matematisnya adalah integral, fluk, di mana fluk merupakan sebuah vektor yang menembus, berarti kalimat matematiknya adalah vektor dot ds dari sebuah benda yang permukaannya tertutup. Berarti sekarang kalau kita lihat benda yang permukaannya tertutup berarti melibatkan integral tertutup dibagi dengan volume. Kita lihat lagi. Nah, jika bidang dan volume yang dilengkupi sangat kecil berarti notasinya adalah delta S dan delta V mendekati 0. Sehingga ini adalah definisi dari divergensi vektor f. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara untuk merumuskan bentuk persamaan divergensi vektor f untuk sistem koordinat kartesian. Mari kita perhatikan ke dalam bentuk integral tertutup f dot ds terlebih dahulu. Misalkan kita memiliki sebuah kubus, kubus ini adalah benda dengan permukaan tertutup, maka integral dari f dot ds pada bentuk kubus ini pada dasarnya adalah integral f dot ds untuk sisi yang berwarna hijau, ditambah integral f dot ds untuk sisi yang biru, ditambah integral f dot ds untuk sisi yang pink, ditambah integral f dot ds untuk sisi yang ungu, ditambah integral f dot ds untuk sisi yang kuning, ditambah integral f dot ds untuk sisi yang coklat. Dan sekarang kita harus melakukan 6 kali perhitungan. Perhatikan, sekarang kita akan menghitung untuk integral f dot ds untuk sisi yang hijau dan sisi yang biru. Untuk sisi yang hijau, maka integral f dot ds sama dengan integral f didot produkkan dengan vektor ds untuk sisi yang hijau adalah dy dz ax. Berarti integral ini bisa kita tuliskan menjadi integral fx pada saat sisinya efgh dengan arah AX didot produkkan dengan dy dz ax yang hasilnya bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu integral fx untuk sisi efgh terhadap dy dan dz. Jika dy dan dz merupakan suatu selisih yang sangat kecil, maka persamaan integral ini bisa kita tuliskan menjadi fx pada sisi efgh dikalikan dengan delta y dan delta z. Sekarang kita ingin menghitung integral f dot ds di sisi yang berwarna biru, di mana untuk sisi yang berwarna biru alias sisi ABCD, vektor ds bisa kita tuliskan sebagai minus dy dz ax, sehingga bentuk integral bisa kita tuliskan sebagai berikut, di mana sekarang integral f dot ds untuk sisi ABCD sama dengan minus dari integral fx ABCD dy dz, atau bisa kita tuliskan sebagai minus fx di sisi ABCD dikalikan delta y delta z. Sekarang kita ingin menjumlahkan integral untuk sisi yang hijau ditambahkan dengan sisi yang biru. Berarti untuk sisi yang hijau akan kita dapatkan bentuknya sebagai berikut, sedangkan untuk sisi yang biru kita dapatkan bentuk sebagai berikut. Yang harus kita ingat adalah nilai fx di sisi yang efgh tidak sama dengan nilai fx di sisi ABCD. Di sini dikatakan bahwa nilai fx di sisi yang berwarna hijau sama dengan nilai fx di sisi yang berwarna biru ditambah laju perubahan fx terhadap jarak x dikalikan dengan delta x-nya berapa. Dengan menggunakan persamaan ini, maka persamaan yang berwarna hijau bisa kita tuliskan sebagai berikut dengan kita melakukan substitusi fx di sisi efgh dengan yang sudah kita turunkan tadi, ditambah dengan integral f dot ds untuk sisi yang berwarna biru seperti yang kita lihat pada slide.
Dari sini bisa kita hitung bahwa jumlah integral f.ds untuk sisi yang berwarna hijau dan biru berarti adalah do fx dibagi do x dikalikan dengan delta x, delta y, delta z. Berdasarkan penjelasan tadi, sudah kita ketahui bahwa integral f.ds untuk sisi yang hijau ditambahkan dengan sisi yang biru adalah sebagai berikut. Dan dengan cara yang sama, maka jumlah integral f.ds untuk sisi yang pink ditambah yang ungu adalah sebagai berikut. Dan sedangkan integral f.ds untuk sisi yang kuning dan sisi yang coklat adalah sebagai berikut. Maka sekarang besarnya integral f.ds untuk satu permukaan kubus total besarnya adalah do fx per do s kalikan delta x, delta y, delta z ditambah do fy per do y dikalikan delta x, delta y, delta z ditambah do fz per do z dikalikan delta x, delta y, delta z. Besarnya integral f.ds pada permukaan kubus tadi saya tuliskan kembali di slide ini. Dan sekarang mari kita kembali ke definisi awal dari divergensi vektor f, di mana divergensi vektor f adalah limit dari delta s dan delta v mendekati 0 dari integral f.ds dibagi delta v. Dengan menggunakan integral f.ds seperti persamaan di atas, maka divergensi dari vektor f adalah do fx per do x ditambah do fy per do y ditambah do fz per do z. Nah, sekarang kita lihat lagi, bentuk ini, bentuk yang berwarna merah ini pada dasarnya merupakan hasil dot produk dari kedua buah vektor, di mana vektor yang berwarna ungu ini adalah vektor del, sedangkan vektor yang berwarna hijau ini adalah vektor f. Sehingga divergensi dari vektor f juga bisa kita tuliskan sebagai del dot f, di mana harus kita ingat, del ini adalah operator vektor dan f ini adalah vektor. Jika vektor didot produkkan dengan vektor, hasilnya adalah besaran skalar. Dengan menyaksikan video tadi, saya harap kalian memahami bahwa pada definisi dari divergensi adalah mencari jumlah suatu vektor yang menembus suatu bidang yang tertutup dibagi dengan volume yang dilingkupi oleh bidang tertutup tersebut. Dari notasi divergensi itu sendiri, yaitu del dot suatu vektor, di mana operator del merupakan vektor, maka divergensi menghasilkan besaran skalar. Di video selanjutnya, kita akan melihat bagaimana mendapatkan persamaan divergensi untuk berbagai sistem koordinat. Sampai jumpa di video berikutnya.